Bab 271, Jiwa Bela Diri Laba-Laba Berkaki 8. Apa yang dikatakan Li Gu sama sekali tidak berdasar. Bahkan orang yang paling tidak punya otak pun mengerti bahwa tetua dari keluarga Li ini ingin merampok dan menjarah dengan paksa. Seketika, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi marah. Qin Yi Chen adalah kebanggaan Kekaisaran Seribu Kabut mereka. Pil senyawa juga merupakan prestasi Kekaisaran Seribu Kabut mereka. Bagaimana mereka bisa melihatnya dijarah tepat di depan mata mereka? Tatapan semua orang ke arah An Changye dan anggota keluarga An dipenuhi dengan amarah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduga An Changye. Seorang Qin Yi Chen tidak hanya mengeluarkan pelindung kabut 1000 yang kuat, tetapi bahkan Tuan pun maju untuk melindunginya. Apapun hasilnya, An family-nya ditakdirkan berakhir buruk. Di Kekaisaran Seribu Kabut, tak akan ada lagi tempat bagi keluarga An untuk berdiri. Benar-benar konyol. Qin Yi Chen mencibir, masih mempertahankan ekspresi tenang di bawah tekanan Li Gu yang mengesankan saat dia berbicara dengan jelas dan logis. Jika itu adalah sesuatu yang diciptakan keluarga Limu, bagaimana mungkin aku, seorang martial grandmaster biasa, telah mencurinya? Ini tidak masuk akal. Bahkan seorang raja bela diri tidak akan berani mengatakan mereka bisa mencuri apapun dari keluarga Li. Jadi, bagaimana mungkin seorang grandmaster bela diri bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan seorang raja bela diri? Di bawah pertanyaan Qin Yi Chen, wajah Li Gu berubah antara hijau dan putih, tidak lagi mampu mempertahankan ketenangannya. Bocah kurang ajar, aku akan menangkapmu dulu. Teriaknya dingin, tiba-tiba bergerak untuk menangkap Qin Yi Chen. Jangan berani-beraninya. Liang Hongsheng dan Yang Kuan bergerak bersamaan untuk menghalanginya. Xiao Black, Xiao White, gigit orang jahat itu. Tepat pada saat itu, sebuah suara renyah terdengar dari belakang Qin Yi Chen, dipenuhi dengan kekesalan dan rasa jijik. Namun, setelah kata-kata itu diucapkan, dua binatang kecil yang sedang berjongkok itu tiba-tiba bertindak. Raungan. Teriakan itu milik Xiao Hei, raungannya mengguncang langit, menyebabkan Li Gu, Liang Hongsheng, dan Yang Kuan semua berhenti dan melihat ke arah sumber suara gemuruh itu. Itu adalah seekor binatang yang menyerupai harimau dan singa, tubuhnya memancarkan aura pembunuh, berjalan selangkah demi selangkah ke arah Li Gu. Di sampingnya berjalan seekor binatang kecil lain yang penampilannya mirip, namun seperti anjing tetapi bukan anjing. Kedua binatang itu berjalan keluar di bawah tatapan semua orang, seakan-akan sedang berjalan santai. Melihat Xiao Bai, raut wajah An Changye berubah, lalu dia langsung memperingatkan Li Gu, "Tuan, berhati-hatilah dengan binatang itu. Dia tidak sesederhana yang terlihat." Karena pernah menderita di tangan Xiao Bai sebelumnya, tetapi belum pernah melihat Xiao Hei, dia tidak memperhatikan Xiao Hei. Hanya dua binatang buas yang tidak beradab, mereka berani bersikap ganas di hadapanku. Li Gu tidak peduli, auranya melebar hingga An Changye pun tidak bisa berdiri di sampingnya. An Changye terpaksa mundur jauh, bersama dengan keluarga An. Liang Hongsheng ingin bertindak, tetapi dihentikan oleh Yang Kuan. Sungguh lelucon, makhluk itu adalah behemoth penjangkau langit. Dengan aksi behemoth penjangkau langit, satu binatang iblis itu sepadan dengan aksi mereka berdua. Mungkinkah, pupil mata Liang Hongsheng juga sedikit membesar, tatapannya jatuh pada Xiao Hei, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Raja Binatang telah dijinakkan oleh seorang gadis kecil, dan diperlakukan seperti hewan peliharaan. Xiao Hei, sudut mulut Liang Hongsheng dan Yang Kuan berkedut tanpa sadar. Hanya Putri Qin Yi Chen yang berani memberi nama seperti itu pada behemoth pencapai langit. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis ganas yang lahir dari esensi darah kilin hitam. Raung. Sebelum Xiao Bai bisa bertindak, Xiao Hei menyerbu ke arah Li Gu terlebih dahulu, memancarkan aura pembunuh. Hari-hari di Soaring Joy Chamber of Commerce benar-benar tidak manusiawi baginya, tidak, benar-benar tidak buas. Hanya ia yang tahu penderitaannya sendiri. Dan sekarang, ia akhirnya punya tempat untuk melampiaskannya. Ia tentu tidak boleh melewatkan kesempatan langka ini. Beraninya kau, teriak Li Gu, tangannya berubah menjadi cakar, mencengkeram leher Xiao Hei, berniat untuk langsung mematahkan lehernya demi kemenangan cepat. Namun, ia ditakdirkan untuk menabrak tembok. Melihat dia masih berani meremehkannya, Xiao Hei bertambah marah, niscaya memukul lebih keras, langsung memukul ke arah dada Li Gu. Bang! Saat keduanya bertabrakan, gelombang energi besar langsung menyebar dari pusat, menghancurkan bangunan di sekitarnya.
Bahkan dinding kamar dagang Soaring Joy pun runtuh dengan keras. Boom! Setelah itu, sebuah sosok melesat keluar dari dalam, terbang ke kejauhan. Sosok ini berguling cukup lama sebelum menabrak sebuah toko dan akhirnya berhenti. Saat debu perlahan mengendap, situasi di tempat kejadian perkara mulai terlihat oleh semua orang. Berdiri di sana adalah Xiao Hei. Meskipun belum berubah menjadi wujud aslinya yang besar, aura pembunuhnya membuatnya tampak seperti binatang buas dari neraka, tetap saja menakutkan, membuat orang lain takut untuk melihatnya. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa tetua keluarga Li telah menghilang. Mungkinkah semua orang teringat sosok yang baru saja terhempas beberapa saat lalu? Tak diragukan lagi, itu pasti Li Gu. Semua orang, termasuk Liang Hongsheng dan Yang Kuan, tak kuasa menahan napas. Satu serangan telah membuat Martial King terlempar. Inilah Raja Binatang, Behemoth yang mencapai langit. Tentu saja, meremehkan Li Gu merupakan salah satu faktor penting. Xiao Hei yang menyerang dengan marah juga merupakan faktor penting. Namun, setiap saat, meremehkan lawan berarti membayar harga yang menyakitkan. Bahkan jika Li Gu berpikir sampai kepalanya pecah, dia tidak dapat mengerti bagaimana atau mengapa binatang iblis yang begitu mengerikan disembunyikan di toko kecil itu. Boom! Tak lama kemudian, toko yang jauh itu tiba-tiba meledak. Berbagai batu dan potongan kayu beterbangan ke segala arah, membuat banyak orang di sekitarnya terluka. Rasa sakit itu menyebabkan teriakan dan jeritan di antara kerumunan. Kerumunan orang yang menyaksikan tidak dapat menahan diri untuk mundur lagi, pandangan mereka semua tertuju ke arah reruntuhan toko itu. Sosok itu berdiri di sana, tampak sangat acak-acakan. Pakaiannya compang camping, berlumuran darah, dengan bekas darah yang mencolok di sudut bibirnya. Tangan yang beradu dengan Xiao Hei bahkan lebih lemas dan melemah. Lengan yang lemas itu jelas terkilir. Kini tubuhnya sedikit gemetar, entah karena cedera atau karena marah, tidak jelas. Ah! Li Gu mengeluarkan raungan keras, aura yang lebih kuat menyebar dari tubuhnya, dan di belakangnya muncul sosok laba-laba berkaki 8 yang besar. Jiwa bela diri laba-laba berkaki 8. Ini adalah jiwa bela diri biasa milik keluarga Li. Kekuatannya tidak dapat disangkal, jika tidak, tidak akan ada keluarga Li yang perkasa saat ini. Dikatakan bahwa ketika laba-laba berkaki 8 digunakan secara maksimal, ia dapat mengendalikan 8 kaki. Setiap kaki dapat mengendalikan senjata, ditambah tubuh utamanya, yang setara dengan melawan 5 lawan 1. Inilah kekuatan laba-laba berkaki 8. Li Gu yang dipaksa memperlihatkan jiwa bela diri miliknya menunjukkan bahwa ia kini menganggap Xiao Hei sebagai lawan yang sepadan. Akan tetapi, dia sudah benar-benar kehilangan muka. Dia, seorang tetua keluarga Li, benar-benar telah dikirim terbang oleh seekor binatang buas, sungguh memalukan. Bab 272, Penginjakan Brutal. Begitu jiwa bela diri laba-laba berkaki 8 dikerahkan, aura Li Gu semakin kuat. 8 kaki laba-laba raksasa, seperti 8 bilah tajam, ketika nyaris menyambar, mengiris bangunan-bangunan di sekitarnya seolah-olah mengiris tahu. Pada saat ini, kekhawatiran melintas di mata Liang Hongsheng. Tetua Li Gu dari keluarga Li tidak dapat disangkal kuatnya. Terlebih lagi, dia tahu betapa kuatnya jiwa binatang berlengan 8 itu. Yang terpenting, karena Sky Reaching Behemoth belum pernah bertarung dalam bentuk ini sebelumnya, dia tidak yakin apakah dia sebanding dengan Li Gu. Sekarang Li Gu telah mengerahkan jiwa bela diri miliknya, bahkan dia dan Yang Kuan bersama-sama akan merasa sulit untuk menghentikannya. Memikirkan hal ini, tatapannya beralih ke An Changye, matanya menyipit. Dia tidak menyangka An Changye akan berbuat hal seperti itu, pertama menelantarkan semua orang saat gelombang binatang tanpa memperhatikan keselamatan mereka, dan sekarang berkolusi dengan kekuatan kuat lainnya untuk menindas orang-orang berbakat dari wilayah mereka sendiri. Kedua tindakan itu telah melewati batas kemampuannya. An Changye tampaknya menyadari tatapannya dan langsung menjadi pucat. Dia tidak berpikir untuk melarikan diri. Ini adalah kekaisaran 1000 kabut, jika Tuan menginginkannya mati, kemana dia bisa melarikan diri? Aku adalah pendosa terbesar di keluargaan, An Changye pingsan, seketika menua beberapa tahun. Setelah hari ini, keluarga An tidak akan ada lagi di Kekaisaran 1000 Kabut. Sementara itu, aura Li Gu telah mencapai puncaknya, dan semua orang di kota provinsi tengah bisa merasakan tekanan menyesakkan yang menyebar. Mati! Suara berat yang dipenuhi dengan niat membunuh keluar dari mulut Li Gu. Kemudian,
Jiwa bela diri laba-laba berkaki 8 di belakangnya mendorong tanah dengan 8 kakinya, dan dia melemparkan dirinya langsung ke arah Xiao Hei. Kemanapun dia lewat, dia membawa angin kencang. Auranya sangat kuat. Namun, mata gelap Xiao Hei tidak menunjukkan rasa takut. Kekuatan Li Gu justru membangkitkan semangat juangnya. Ia meraung dan menghentakkan kakinya, melompat untuk melawannya. Tak lama kemudian, orang-orang menyaksikan kekuatan mengerikan Xiao Hei untuk pertama kalinya. Ketika kaki laba-laba Li Gu yang bagaikan pisau menghantam tubuh Xiao Hei, bukan saja tidak sampai mengeluarkan darah, tetapi hanya menimbulkan suara berdenting logam, seakan-akan menghantam pelat baja. Yang terpenting, dalam konfrontasi mereka, Xiao Hei tidak dirugikan. Ini bahkan tanpa memperlihatkan wujud aslinya. Melihat keganasan Xiao Hei, Yang Kuan menyeka keringatnya. Di garis pertahanan ketiga, Xiao Hei mungkin hanya mempermainkannya. Jika itu hanya sedikit serius, dia tidak akan mampu menandinginya sama sekali. Xiao Bai bahkan lebih riang. Melihat Xiao Hei bertarung, ia berbalik dan berjongkok di samping Little Linger. Namun matanya tetap tertuju pada pertempuran. Tingkah lakunya yang tampak malas sebenarnya memiliki dua tujuan. Jika Li Gu mencoba menyerang secara diam-diam, ia dapat menghalanginya, dan jika Xiao Hei kewalahan, ia dapat segera memberikan bantuan. Ah! Li Gu meraung berulang kali namun tidak dapat menahan Xiao Hei. Ia menjadi semakin frustrasi dan marah. Tebasan awan pelangi. Tiba-tiba, kedelapan kaki jiwa bela diri laba-laba berkaki 8 miliknya berdiri tegak. Kaki laba-laba itu bersinar samar dengan energi Yuan miliknya, lalu menebas langsung ke arah Xiao Hei. Mati. Dengan aumannya, kedelapan kaki laba-laba itu jatuh dengan lengkungan dingin. Tebas. Beberapa semburan darah menyembur dari tubuh Xiao Hei saat banyak luka terbuka, dengan darah mengalir keluar. Namun, hal itu hanya melukai bulunya, tidak menyebabkan kerusakan yang mengancam jiwa Xiao Hei. Bagaimana ini mungkin? Melihat teknik yang dia banggakan dapat dengan mudah dihalangi oleh Xiao Hei, mata Li Gu menampakkan ketidakpercayaan yang dalam. Dia pernah membunuh Martial King dengan Rainbow Cloud Slash miliknya, tetapi dia tidak bisa membunuh binatang buas. Hal ini membuatnya merasa kalah. Raungan. Setelah terluka, Xiao Hei tidak mundur tetapi malah semakin marah. Raungan dahsyat keluar dari mulutnya, lalu tubuhnya membesar 2 kali lipat di depan mata semua orang. Meski masih jauh dari setengah tinggi wujud aslinya, ia sudah menjadi binatang besar. Dengan tubuhnya yang membesar, ia tampak lebih mengerikan, aura pembunuhnya bahkan lebih pekat. Berjalan saja sudah meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Ia mengangkat kaki depannya dan menghentakkan kaki langsung ke arah Li Gu. Sikap yang menghancurkan ini membuat Li Gu semakin marah. 8 kaki laba-labanya menebas cakar binatang raksasa yang turun dari berbagai sudut. Dentang. Kaki laba-laba menghantam kaki binatang itu, menghasilkan suara yang tajam. Selain memotong beberapa bulu dan meninggalkan beberapa bekas darah, kaki binatang itu terus jatuh. Boom! Pada titik ini, Li Gu akhirnya mencoba untuk bertahan, tetapi karena lengannya terkilir sehingga menyebabkan sedikit penundaan, kaki binatang itu langsung menginjaknya ke tanah. Boom! Hentakan demi hentakan jatuh, dan Li Gu terbanting puluhan meter ke tanah, hanya berhasil lolos saat Xiao Hei mengangkat kaki raksasanya. Bahkan setelah melarikan diri, dia sekarang tertutup debu dan tanah, tidak seperti penampilannya yang sebelumnya. Bahkan jiwa bela diri laba-laba berkaki 8 di belakangnya telah meredup. Jelaslah bahwa jika bukan karena jiwa bela diri laba-laba berkaki 8 yang membantunya menahan injakan Xiao Hei, jika itu adalah seorang ahli yang kuat tanpa jiwa bela diri, mereka mungkin akan diinjak-injak menjadi pasta daging oleh Xiao Hei. Di sekeliling mereka, suara tarikan napas tajam terus terdengar. Semua mata tertuju pada Xiao Hei yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Siapa yang dapat membayangkan bahwa Li Gu, yang beberapa saat yang lalu tampak begitu mengesankan, akan menjadi begitu acak-acakan dalam sekejap, bahkan menghadapi bahaya mematikan. Ketika banyak orang melihat Qin Yi Chen yang masih berwajah tenang, ekspresi mereka berubah. Sebelumnya, banyak orang hanya melihat Qin Yi Chen sebagai seorang jenius muda, paling-paling tidak berani menyentuhnya karena takut dengan kekuatan puncak alkimia. Tapi sekarang, Qin Yi Chen tidak diragukan lagi telah menunjukkan sisi ganasnya. Setelah ini, siapa yang berani menindas kamar dagang Soaring Joy? Awalnya,
Beberapa aliansi bisnis dari kerajaan lain telah berencana untuk menggunakan pendekatan lunak dan keras, tetapi sekarang, mereka mengabaikan pikiran itu. Lucu sekali, mereka bahkan menghajar seorang tetua dari keluarga Li di Twilight City tanpa ragu, apalagi mereka. Pada saat itu, mereka bukan hanya kehilangan muka, mereka juga akan langsung diusir. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa kamar dagang Soaring Joy mempunyai dukungan yang begitu kuat? Terlebih lagi, beberapa hal bahkan lebih mengerikan untuk direnungkan, bagaimana binatang buas yang begitu kuat bisa dijinakkan oleh mereka. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 273, Gadis Kecil dan Binatang Buas. Xiao Hei saja sudah sangat menakutkan, lalu seberapa menakutkankah orang yang bisa menjinakkannya? Siapapun yang mampu berpikir sampai tingkat ini, tak dapat menahan rasa merinding di punggungnya. Bahkan, mereka semua mulai merasa bahwa bekerja sama dengan kamar dagang Soaring Joy bukan lagi sekadar tentang keuntungan. Jika mereka menjaga hubungan baik dengan kamar dagang Soaring Joy, mereka tentu akan menerima perlindungannya. Dengan hubungan ini, tidak diragukan lagi mereka akan menerima keamanan mutlak di dalam Kekaisaran Seribu Kabut. Sial, benda itu benar-benar behemoth penjangkau langit, di dalam kamar dagang Soaring Joy. Zhao Ritian menatap Xiao Hei dengan linglung saat makhluk itu dengan kejam menginjak-injak Li Gu, merasa agak tertegun. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Hei, yang telah dilatih oleh Linger kecil hingga menjadi begitu patuh dan ditunggangi di kamar dagang Soaring Joy, ternyata adalah Raja Binatang Behemoth penjangkau langit dari Pegunungan Iblis Hitam. Dia mengalihkan pandangannya ke Ye Liangchen di sampingnya, dan tak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Sialan ini, dia terus-menerus mendorongku untuk menguji Xiao Hei, jika aku benar-benar mencoba, bukankah itu seperti masuk ke sarang harimau? Hehe, merasakan tatapan membunuh darinya, Ye Liangchen tertawa canggung. Jelas, dia ingin melihat Zhao Ritian mempermalukan dirinya sendiri, itulah sebabnya dia menyemangatinya. Sementara itu, semua orang di dalam kamar dagang Soaring Joy pasti merasa bangga. Semua orang tahu bahwa setelah hari ini, kamar dagang Soaring Joy akan menjadi kekuatan nomor satu yang tak terbantahkan di seluruh Kekaisaran Seribu Kabut. Mereka bangga dan merasa terhormat karena pilihan mereka untuk bergabung. Mulai sekarang, masing-masing dari mereka akan menjadi target yang akan diincar oleh pasukan lain di Kekaisaran Seribu Kabut. Selama tidak ada yang salah, dan mereka tidak mengkhianati kamar dagang Soaring Joy, mereka yang telah bergabung sebelumnya akan menjadi anggota lama kamar dagang Soaring Joy. Tidak jauh, melihat Xiao Hei yang masih tampak gagah seperti biasa, Li Gu goyah, dan bahkan menjadi takut. Binatang buas di hadapannya memiliki tulang baja, dan bahkan jiwa bela diri laba-laba berkaki 8 miliknya hampir tidak dapat melukai bulunya. Ini menunjukkan betapa kuatnya pertahanannya. Apa sebenarnya benda itu? Hati Li Gu bergetar. Dia belum pernah mendengar tentang binatang iblis yang begitu mengerikan sebelumnya. Dia juga tidak tahu dari mana binatang iblis seperti itu berasal. Namun, dia juga mengerti satu hal dengan jelas. Hari ini, dia harus kembali dengan tangan hampa. Karena di dalam Soaring Joy Chamber of Commerce, masih ada monster lain yang tampak identik dengan monster di depannya ini. Jika yang itu juga menyerang, memikirkannya saja membuatnya menggigil. Baiklah, baiklah. Suara Li Gu terdengar lemah dan gemetar saat dia melihat Qin Yichen berdiri di dalam kamar dagang Soaring Joy. Pupil matanya dipenuhi dengan keengganan. Pil campuran. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat mengguncang dunia. Sayangnya, dia tidak akan bisa mendapatkannya hari ini. Raungan. Xiao Hei baru saja meraung, membuat Li Gu yang tadinya ingin mengucapkan kata-kata kasar, langsung gemetar dan lari menjauh tanpa ragu-ragu. Dia melarikan diri. Seorang raja bela diri melarikan diri. Li Gu, seorang tetua keluarga Li di Twilight City, melarikan diri dengan panik. Ia tidak hanya kehilangan muka keluarga Li tetapi juga harga dirinya. Tetapi sekarang, dia sebenarnya tidak peduli lagi dengan semua itu. Tuan, tunggu aku, melihat Li Gu benar-benar melarikan diri. Ancangnya tertegun sejenak, lalu dengan cepat bereaksi dan buru-buru memimpin keluargaan untuk mengejar. Enyahlah. Begitu dia mendekat,
Ancangnya ditendang terbang oleh Li Gu, darah menyembur di udara. Li Gu sekarang benar-benar membenci keluarga An. Kalau saja keluarga An tidak memberinya informasi yang tidak lengkap, bahkan dengan sengaja menyembunyikan sesuatu darinya, bagaimana mungkin dia, Li Gu, melarikan diri seperti anjing liar dari tempat kecil seperti Kekaisaran Seribu Kabut. Adapun hubungan yang dimiliki keluarga An, di matanya, itu tidak ada nilainya. Terlebih lagi, keluarga Li telah membantu keluarga An menjadi salah satu dari 8 keluarga milenium di wilayah utara. Namun, mereka masih ingin memohon perlindungan tanpa malu-malu. Lagi pula, dia sudah ditipu habis-habisan oleh keluarga An kali ini. Melihat ancangnya tertendang terbang, gelombang siulan segera menyebar dari sekelilingnya. Semua orang di sekitar memandang anggota keluarga An dengan jijik dan jijik. Mereka bahkan tidak bisa berhasil menjadi anjing orang lain. Keluarga An benar-benar telah mencapai akhir. Dengan melarikan dirinya Li Gu, masalahnya pun selesai. Melihat toko yang hancur, Qin Yichen mengerutkan kening. Setelah amukan Li Gu, kamar dagang Soaring Joy perlu direnovasi. Grandmaster Qin, mengapa Anda tidak membawa kedua senior untuk mengunjungi keluarga Zhao saya terlebih dahulu? Memahami situasinya, Zhao Bowen berbicara kepada Qin Yichen. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Qin Yichen mengangguk dan menerima tawaran itu. Kali ini Zhao Bowen membawa orang untuk membantu, yang membuatnya merasa bersyukur dan menaruh perhatian terhadap keluarga Zhao. Keluarga Zhao telah mengambil risiko menyinggung keluarga Li di kota senja. Ini sangat mengagumkan. Selain itu, di antara dia dan keluarga Zhao, ada juga Zhao Ritian. Dia telah menerima Zhao Ritian sebagai saudara sumpah. Meskipun Zhao Ritian sangat sombong, orang-orang seperti itu adalah yang paling tulus. Dia seperti Ye Liangchen, setia pada sifatnya. Saat mereka pergi, penonton di sekitarnya berangsur-angsur bubar. Di aula utama keluarga Zhao, Liang Hongsheng dan Yang Kuan duduk di kursi paling atas. Di samping mereka duduk Qin Yichen dan kepala keluarga Zhao. Sekarang, para leluhur dari 6 keluarga milenium lainnya juga hadir. Namun, kecuali leluhur keluarga Bian dan leluhur keluarga Lu, para leluhur lainnya tampak agak malu. Mereka takut pada keluarga Li dan Li Gu, dan tidak melangkah maju, bahkan percaya bahwa Qin Yichen tidak akan mampu lolos dari malapetaka ini. Karena itu, para leluhur keluarga Bian dan keluarga Lu tak henti-hentinya tersenyum, tampak jelas dalam semangat yang besar. Patriark lainnya saat ini hanya bisa iri pada mereka. Bagaimanapun, keluarga Bian dan keluarga Lu telah mengambil untung dengan mengambil risiko besar ini. Namun, sekarang, tatapan semua orang tertuju pada pintu masuk aula utama. Di sana, seorang gadis kecil sedang memarahi 2 binatang kecil. Sebelum mengetahui situasinya, mungkin pemandangan ini akan terlihat biasa saja, tetapi setelah mengetahui bahwa Xiao Hei adalah binatang iblis yang dapat menakuti Raja Bela Diri, tak seorang pun dapat tetap tenang. Bahkan Tuan Liang Hongsheng pun sama. Tentu saja, selain Yang Kuan dan Liang Hongsheng, yang lain tidak tahu bahwa Xiao Hei adalah Raja Binatang, raksasa yang mencapai langit. Akan tetapi, mengetahui atau tidak mengetahui tidak lagi menjadi masalah, karena kekuatan Xiao Hei telah terungkap. Melihat Xiao Hei begitu patuh, hati semua orang berdebar kencang. Seberapa keras pun mereka berpikir, mereka tidak dapat mengerti mengapa binatang buas yang begitu kuat begitu patuh kepada seorang gadis kecil. Monster. Seluruh keluarga penuh monster. Patriark keluarga Huyuan sangat berterima kasih. Jika keluarga Huyuan memperlakukan Qin Yichen sebagai musuh bebuyutan seperti keluarga An, maka sekarang, nasib keluarga An akan menjadi nasib keluarga Huyuan. Bab 274, Bakat yang diberkati surga. Putrimu benar-benar memiliki bakat yang diberkati surga, Lord Liang Hongsheng menghela nafas kepada Qin Yichen. Dia benar-benar tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkan keberadaan Linger kecil. Seorang jenius. Seorang anak ajaib. Sebagai penguasa Kekaisaran Seribu Kabut, dia telah melihat terlalu banyak orang seperti itu. Namun, dibandingkan dengan Little Linger, mereka semua tampak terlalu biasa. Liang Hongsheng bertukar pandang dengan Yang Kuan, lalu bertanya, apakah putrimu sudah mulai mempelajari Dao bela diri? Jelas, mereka curiga bahwa Linger kecil adalah seniman bela diri jiwa naga. Hanya saja jiwa naga belum terbangun, jadi mereka tidak dapat mendeteksinya. Qin Yichen tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Jangan hiraukan mereka, bahkan dia sebagai ayahnya pun benar-benar bingung tentang putrinya. Setelah itu,
Liang Hongsheng dan Yang Kuan mengajukan banyak pertanyaan tentang Little Linger, tetapi tidak dapat mengetahui banyak hal. Namun, dalam hati mereka, mereka sudah mulai memperlakukan Little Linger sebagai seniman bela diri jiwa naga. Zhao Ritian, ajak Linger kecil bermain di halaman dalam. Melihat tatapan semua orang tertuju pada gadis itu dan dua binatang buasnya di ambang pintu, mulut Qin Yichen berkedut saat dia memanggil Zhao Ritian. Siapa? Aku. Berdiri di belakang Zhao Bowen, tubuh Zhao Ritian bergetar saat mendengar ini. Dia menunjuk hidungnya sendiri dan bertanya dengan tidak percaya. Ada apa? Tanya Qin Yichen bingung. Sialan, aku tidak berani mendekati burung-burung itu, Zhao Ritian berteriak, hendak menolak, tetapi kemudian melihat tatapan dingin Zhao Bowen. Baru saat itulah Zhao Ritian melangkah maju dengan kaki gemetar. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi setelah melihat sisi ganas Xiao Hei, Zhao Ritian diam-diam menjaga jarak darinya. Setelah Zhao Ritian membawa Linger kecil dan kedua binatang buas itu pergi, semua orang perlahan menarik pandangan mereka. Qin Yichen sangat tulus, berdiri dan menangkupkan tangannya kepada para leluhur keluarga Zhao, keluarga Lu, dan keluarga Bian. Saya berterima kasih kepada kalian semua atas bantuan kalian hari ini. Meskipun pada akhirnya Xiao Hei lah yang berhasil mengusir tetua keluarga Li, Qin Yichen tetap sangat berterima kasih kepada keluarga Zhao, Lu, dan Bian karena telah berdiri membantunya meskipun berisiko menyinggung keluarga Li. Grandmaster Qin terlalu baik, kami tidak banyak membantu. Itu benar, kita semua adalah orang-orang dari Kekaisaran Seribu Kabut. Para leluhur tiga keluarga milenium segera berdiri dan berbicara dengan sopan kepada Qin Yichen. Meskipun mereka tidak banyak membantu, mereka telah menunjukkan ketulusan mereka. Ucapan terima kasih Qin Yichen jelas menunjukkan bahwa dia telah menerima bantuan ini dengan sepenuh hati. Sepertinya di masa depan, jika mereka membutuhkan bantuan Qin Yichen untuk sesuatu, akan lebih mudah untuk memintanya. Setelah bertukar basa-basi, tiga leluhur dan Qin Yichen duduk, merasa puas. Melihat pemandangan ini, para leluhur lainnya tidak dapat menahan rasa iri, menyesal telah kehilangan kesempatan untuk menjilat Qin Yichen. Namun, mereka tidak dapat disalahkan. Sebagai patriark yang selalu mengutamakan kepentingan keluarga, mereka tentu tidak berani menyinggung keluarga Li hanya demi Qin Yichen. Itu pasti tidak sepadan. Hanya saja, mereka tidak pernah menyangka Lord Liang dan Yang Kuan akan datang dan membantunya. Yang lebih tidak terduga, kamar dagang Soaring Joy memiliki kekuatan tersembunyi seperti itu. Kebangkitan pemuda ini sudah di depan mata, tetapi kita kehilangan kesempatan untuk berteman dengannya. Sayang sekali, sayang sekali. Para leluhur yang tidak pergi diam-diam menggelengkan kepala, tetapi tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa diam-diam berencana untuk memperlakukan kamar dagang Soaring Joy dengan lebih baik di masa depan untuk mencari kebaikan hati Qin Yichen. Setelah beberapa saat, mengikuti batuk ringan Liang Hongsheng, semua orang yang hadir menjadi tenang. Baiklah, Qin Yichen, apa rencanamu sekarang? Liang Hongsheng bertanya sambil menatap Qin Yichen. Di tempat seperti kota provinsi tengah, mengusir tetua keluarga Li, berita ini pasti akan menyebar ke seluruh kekaisaran besar dengan sangat cepat. Namun, ini bukan kabar baik bagi Qin Yichen, karena pihak lain dari berita ini adalah tetua keluarga Li. Jika keluarga Li kehilangan muka, keluarga Li pasti akan menganggap Qin Yichen sebagai duri dalam daging mereka. Tidak seorang pun di seluruh kekaisaran besar ingin dikenang oleh keluarga Li. Pada saat ini, alis Qin Yichen juga berkerut erat, jelas merasa terganggu dengan masalah keluarga Li. Mengapa kau tidak bergabung dengan pusat alkimia? Dengan perlindungan pusat alkimia, bahkan keluarga Li tidak akan berani melakukan apapun padamu. Melihat alis Qin Yichen yang berkerut, Liang Hongsheng menunjukkan jalan yang jelas. Pusat alkimia adalah markas besar bagi semua alkemis di seluruh kekaisaran besar, pengaruhnya tidak lebih lemah dari penguasa kekaisaran besar saat ini. Bahkan keluarga Li harus berpikir dua kali sebelum berurusan dengan seseorang dari pusat alkimia. Senior Liang, sejujurnya, aku tidak ingin bergabung dengan pusat alkimia. Qin Yichen berkata setelah merenung sejenak. Kau tidak ingin bergabung? Liang Hongsheng dan Yang Kuan saling bertukar pandang, kebingungan terpancar di mata mereka. Pusat alkimia adalah tempat yang diimpikan banyak alkemis untuk dimasuki, namun Qin Yichen tidak ingin pergi ke sana. Namun, memikirkan berbagai perilaku Qin Yichen yang tidak biasa, mereka menjadi agak pengertian. Lalu apakah kamu punya rencana lain? Liang Hongsheng berhenti sejenak,
lalu bertanya. Dia yakin Qin Yichen bukanlah orang yang tidak punya rencana. Setelah menyinggung keluarga Li, tidak mencari perlindungan akan terlalu bodoh. Mengingat karakter pemuda ini, dia tidak akan bertindak seperti itu. Semua orang segera menatap Qin Yichen dengan bingung. Saat ini, memilih bergabung dengan pusat alkimia akan menjadi keputusan terbaik, bukan? Senior Liang, aku ingin mendapatkan gelar bangsawan dari Kekaisaran Besar, kata Qin Yichen. Begitu kata-kata itu diucapkan, gelombang tarikan napas tajam terdengar di seluruh aula. Gelar bangsawan tentu akan membuat keluarga Li waspada, sebab Kekaisaran Besar memiliki perlindungan hukum bagi siapapun yang telah menjadi bangsawan, begitu pula dengan pasukan yang mendukung mereka. Misalnya sebelumnya, mengapa Zhao Bowen berani membela Qin Yichen saat itu? Itu karena keluarga Zhao mereka memiliki gelar turun-temurun. Zhao Bowen adalah seorang baron. Bahkan keluarga Li paling-paling hanya bisa mengintimidasi dia. Jika mereka benar-benar ingin bertindak melawannya, mereka akan menghadapi keputusan hukum Kekaisaran Besar. Gelar yang mulia. Mendengar kata-kata Qin Yichen, Liang Hongsheng akhirnya mengerti mengapa dia tidak ingin bergabung dengan pusat alkimia. Namun, gelar bangsawan tidak semudah itu diperoleh. Bahkan seseorang sekuat Yang Kuan, yang telah berulang kali bertahan melawan Bistides, tidak pernah memperoleh gelar bangsawan, apalagi Qin Yichen. Di seluruh Kekaisaran Seribu Kabut, mereka yang memiliki gelar bangsawan dapat dihitung dengan tangan. Lord Liang Hongsheng, dan keluarga lainnya dari 4 wilayah yang memiliki sejarah panjang, serta keluarga Zhao dari wilayah utara. Keluarga milenium lainnya di kota provinsi tengah selalu ingin memperoleh gelar bangsawan untuk memastikan warisan keluarga mereka berlanjut dari generasi ke generasi, tetapi bahkan keluarga sekuat keluarga Huyuan tidak pernah memperolehnya. Itu sulit, jauh terlalu sulit. Bab 275, Zona Api Ekstrim. Mendapatkan gelar bangsawan cukup sulit, Liang Hongsheng berkata perlahan, namun, memang ada cara untuk mendapatkannya sekarang. Mendapatkan gelar, Tuan Liang, apakah yang Anda bicarakan adalah tempat itu? Begitu Liang Hongsheng selesai berbicara, tatapan aneh melintas di mata para leluhur keluarga milenium dan Yang Kuan. Kemudian, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, kewaspadaan dan kerinduan muncul di mata mereka. Meskipun, dari ekspresi semua orang, tidak sulit untuk menebak metode Liang Hongsheng. Itu pasti sangat berbahaya. Kalau tidak, itu tidak akan membuat para leluhur begitu waspada. Namun, Qin Yichen tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dia hanya menatap Liang Hongsheng dengan tenang, menunggu kata-katanya selanjutnya. Di Kekaisaran Besar kita, ada tempat berbahaya yang disebut zona api ekstrim. Melihat ekspresi Qin Yichen, Liang Hongsheng menghela napas. Dia tahu dia tidak bisa menghentikan pemuda ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia perlahan menjelaskan, 3.000 tahun yang lalu, sebuah meteorit jatuh dari langit. Api surgawi membakar bumi, membentuk zona api ekstrim saat ini. Di zona api ekstrim, api surgawi tidak pernah padam, dan memunculkan makhluk-makhluk yang menakutkan, setan api. Berbicara tentang setan api, bahkan Liang Hongsheng dan Yang Kuan menunjukkan kewaspadaan di mata mereka. Iblis api hampir abadi dan tidak dapat dihancurkan, muncul di manapun ada api. Selain itu, iblis api sendiri membawa suhu yang sangat tinggi. Orang biasa bahkan tidak dapat mendekatinya, apalagi membunuh mereka. Hanya dalam beberapa ratus tahun, zona api ekstrim menjadi bahaya tersembunyi terbesar Kekaisaran Agung. Sejak saat itu, Kekaisaran Agung mengumumkan bahwa membunuh iblis api akan mendapatkan poin kontribusi dari Kekaisaran Agung. Begitu seseorang mencapai 1.000 poin, seseorang bisa memperoleh gelar baron. Saat kata-kata Liang Hongsheng diucapkan, aula utama menjadi sunyi kecuali suara napas berat. Siapa yang tidak ingin menjadi bangsawan? Ambil contoh keluarga Huyuan, mereka tampaknya setara dengan keluarga Zhao di wilayah utara, tetapi semua orang tahu bahwa keluarga Huyuan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keluarga Zhao. Bagaimanapun, keluarga Zhao memiliki gelar bangsawan. Kekaisaran Agung memiliki hukum yang melindungi semua bangsawan. Siapapun yang membunuh bangsawan, terlepas dari siapa mereka, akan membayar dengan nyawa mereka dan bahkan melibatkan keluarga mereka. Inilah sebabnya Li Gu tidak bergerak melawan Zhao Bowen. Bahkan di antara para bangsawan, aturan ini ditegakkan. Hanya duel yang disengaja yang dapat terjadi untuk menghindari tanggung jawab. Jika tidak, apa bedanya antara bangsawan dan rakyat jelata? Karena para bangsawan memiliki hak istimewa seperti itu,
setiap keluarga berusaha keras untuk mendapatkan gelar bangsawan. Inilah juga alasan mengapa Qin Yi Chen ingin mendapatkan gelar. Perlindungan dari pusat alkimia hanya bersifat sementara. Gelar bangsawan adalah bentuk perlindungan yang paling dapat diandalkan. Tentu saja, Flame Demon tidak mudah untuk dihadapi. Keabadian dan sifat mereka yang tidak dapat dihancurkan saja sudah membuat mereka pusing. Bahkan Flame Demon yang baru muncul pun dapat menandingi para ahli Spirit Realm. Terlebih lagi, membunuh satu Flame Demon hanya akan menghasilkan 1 poin kontribusi. Keinginan untuk membunuh 1000 Flame Demon hanyalah angan-angan belaka. Leluhur keluarga Zhao sangat beruntung karena memperoleh bola api dari Komandan Iblis Api dan menyerahkannya ke Kekaisaran Besar, langsung mendapatkan 1000 poin dan dianugerahi gelar Baron. Seorang Panglima Iblis Api pada dasarnya berada di alam Raja Bela Diri. Raja Bela Diri adalah makhluk yang dapat mendominasi suatu wilayah, seperti Yang Kuan. Harus dikatakan bahwa ini hanyalah standar untuk memperoleh gelar terendah dari Grand Empire, yaitu Baron. Ini menunjukkan betapa sulitnya memperoleh gelar tersebut. Terlebih lagi, bahkan seorang Martial King belum tentu bisa membunuh seorang Flame Demon Commander. Kalau tidak, Yang Kuan pasti sudah mendapatkan gelar itu sejak lama. Qin Yi Chen tahu tentang zona api ekstrim dan setan api, tetapi di kehidupan sebelumnya, dia tidak tertarik dengan gelar Kekaisaran Besar, jadi tentu saja dia tidak akan membuang waktu pergi ke tempat seperti itu. Namun kini, kecuali Kekaisaran Besar berperang, jika ia ingin memperoleh gelar, ia hanya dapat melakukan perjalanan ke zona api ekstrim. Iblis Api, Qin Yi Chen sedikit mengernyit sambil berpikir keras. Mereka jelas bukan makhluk biasa. Terlebih lagi, yang pertama kali ia pikirkan adalah apa sebenarnya meteorit yang jatuh membawa api surgawi itu. Senior Liang, jika seseorang dapat menyelesaikan bahaya tersembunyi dari zona api ekstrim untuk Kekaisaran Besar, gelar apa yang bisa diperoleh? Setelah beberapa lama, Qin Yi Chen mengangkat kepalanya dan bertanya pada Liang Hongsheng. Liang Hongsheng, yang baru saja menyesap teh, langsung memuntahkannya. Dia menatap anak laki-laki itu, tercengang. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Saat yang lain tengah memikirkan cara memburu iblis api untuk memperoleh gelar bangsawan, orang ini, setelah mempelajarinya, justru ingin menyelesaikan masalah zona api ekstrim hingga ke akar-akarnya. Semua orang di aula memiliki reaksi yang sama. Namun, melihat Qin Yi Chen tidak sedang bercanda, malah terlihat sangat serius, Liang Hongsheng perlahan menyingkirkan keterkejutannya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Kekaisaran Agung memang memiliki ketentuan seperti itu. Jika seseorang dapat menyelesaikan zona api ekstrim, mereka dapat memperoleh gelar Adipati. Mendengar kata-kata itu, semua orang di aula itu tak dapat menahan diri untuk menarik napas tajam. Gelar Adipati adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh oleh para pahlawan pendiri Kekaisaran Agung. Bahkan para bangsawan kerajaan Kekaisaran Agung harus menunjukkan rasa hormat kepada Adipati, apalagi yang lainnya. Saat ini, di Kekaisaran Besar, hanya keluarga Xi yang memegang gelar ini. Mereka hanya memegangnya karena gelar ini telah diwarisi sejak berdirinya Kekaisaran Besar. Kalau begitu, ini adalah zona api ekstrim. Sebuah cahaya melintas di mata Qin Yi Chen saat dia membuat keputusan. Semua orang terdiam. Tatapan mereka ke arah Qin Yi Chen penuh dengan keanehan. Apakah dia benar-benar berencana untuk mencoba? Liang Hongsheng dan Yang Kuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah membuka mulut, mereka tidak mengatakan apapun. Lagi pula, mungkinkah Qin Yi Chen benar-benar punya cara? Aku perlu menyiapkan beberapa hal. Beri aku waktu 1 bulan. Dalam sebulan, aku harus merepotkan senior Liang untuk membawaku ke zona api ekstrim. Qin Yi Chen menangkupkan tangannya ke Liang Hongsheng. Orang biasa akan menderita racun pembakaran hanya karena mendekati api, apalagi api surgawi dari zona api ekstrim. Berada terlalu lama di sana berarti kematian yang pasti. Pergi ke zona api ekstrim sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Inilah sebabnya mengapa banyak pasukan tidak dapat mengumpulkan begitu banyak bola api. Lebih jauh lagi, berapa banyak ahli alam roh yang dimiliki satu kekuatan. Daripada mengejar gelar yang tidak mungkin tercapai itu, lebih baik mendominasi satu daerah dan hidup bebas sebagai tiran lokal. Qin Yi Chen memahami hal ini dengan sangat jelas, tetapi dia tidak punya pilihan selain pergi. Sementara yang lain takut dengan racun pembakaran dari api surgawi zona api ekstrim, dia punya cara untuk melawannya dan menghindari bahaya. Dia hanya perlu menyiapkan beberapa hal. Baiklah.
Kalau urusanmu sudah beres, datanglah ke ibu kota seribu kabut dan aku akan mengantarmu ke sana. Liang Hongsheng menarik napas dalam-dalam dan berkata. Setelah itu, Liang Hongsheng dan Yang Kuan tidak tinggal meskipun semua orang berusaha menahan mereka. Bab 276, Keindahan seperti lukisan. Setelah insiden keluarga Li yang mencoba menyita formula pil mereka, kamar dagang Soaring Joy mengubah kemalangan menjadi berkah. Bukan saja reputasi mereka melambung tinggi, tetapi dengan memanfaatkan hancurnya sebagian besar jalan komersial, Ye Liangchen bersama Zhao Ritian dengan paksa membawa seluruh jalan komersial itu di bawah nama kamar dagang Soaring Joy dengan harga yang sangat rendah. Dengan kata-kata mereka, karena semuanya telah hancur karena kamar dagang Soaring Joy, Anda tidak perlu repot-repot membangun kembali. Mengenai perilaku mereka yang hampir seperti perampokan, keluarga milenial yang memiliki toko tidak membantah, dan bahkan menolak untuk menerima kompensasi yang ditawarkan oleh kamar dagang Soaring Joy. Persetujuan diam-diam dari keluarga milenial membuat banyak orang tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan kamar dagang Soaring Joy lagi. Mungkin, yang menggantikan keluargaan adalah Qin Yichen dan kamar dagang Soaring Joy miliknya. Selama periode rekonstruksi ini, Qin Yichen secara ekstensif mengumpulkan berbagai macam ramuan obat atribut api dan atribut es, menyempurnakan beberapa kebutuhan untuk pergi ke zona api ekstrim. Membunuh setan api. 1000 Flame Demon hanya akan mendapatkan gelar Baron terendah. Jadi membunuh Flame Demon bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah menjadi seorang duke. Mengenai meteorit yang jatuh membawa api surgawi, dia sudah memiliki beberapa petunjuk dan dugaan. Jika dugaannya benar, memecahkan masalah zona api ekstrim tidak akan terlalu sulit baginya. Akan tetapi, hal itu memerlukan pengambilan risiko yang jauh lebih besar. Kamar dagang Soaring Joy secara bertahap tumbuh lebih kuat di Provinsi Tengah. Namun, Qin Yichen tidak berniat membawa keluarganya dari dinasti Unicorn Surgawi ke Provinsi Tengah. Meskipun Provinsi Tengah saat ini merupakan pusat wilayah utara, ia percaya bahwa Unicorn Surgawi lebih penting daripada Provinsi Tengah. Selain itu, dinasti Unicorn Surgawi memiliki rumput embun beku yang layu, yang berarti wilayah itu pasti akan menjadi wilayah yang diperebutkan tidak hanya bagi Kekaisaran Seribu Kabut, tetapi juga bagi seluruh Kekaisaran Besar Kemakmuran. Namun demikian, Lin Miaohan, Liu Qionger, Li Lingyan, Zhou Tianwei dan yang lainnya telah dibawa ke Menara Alkimia di Provinsi Tengah. Mereka semua telah menerima bimbingan pribadi dari Qin Yichen, dan teknik kultivasi energi spiritual mereka semuanya dirancang khusus olehnya. Apa yang mereka terima tidak kalah dengan kelas surga. Teknik kultivasi tingkat surga, jika terungkap, akan menyebabkan perebutan besar bahkan di Twilight City. Dengan teknik sekuat itu, gadis-gadis itu tak dapat menahan diri untuk maju lebih cepat daripada yang lain, bahkan jika mereka ingin melakukannya perlahan. Terlebih lagi, dengan bimbingan Qin Yichen dalam alkimia, saat memasuki Menara Alkimia, mereka diperebutkan oleh beberapa diaken, yang bertujuan untuk menjadikan mereka sebagai murid pribadi. Zhou Tianwei bahkan diterima sebagai murid pribadi oleh Master Menara. Perlakuan ini membuat Zhao Ritian iri. Namun, kemampuan bawaan Zhou Tianwei untuk mengidentifikasi obat-obatan bahkan membuat fanatik alkimia ini yakin. Ini pula lah sebabnya Sang Master Menara menerimanya sebagai murid pribadinya. Saudari Su juga datang ke Provinsi Tengah. Di sana, Su Ruyan menunjukkan kemampuan manajemennya yang luar biasa, bahkan membuat Ye Liangchen patuh sepenuhnya padanya. Dengan Su Ruyan menangani urusan internal dan Ye Liangchen menangani urusan eksternal, kamar dagang Soaring Joy berkembang lebih pesat. Hanya dalam waktu setengah bulan, kamar dagang Soaring Joy telah mengamankan posisinya sebagai aliansi bisnis teratas Kekaisaran Seribu Kabut. Su Xin tetap menjadi dirinya yang dulu, begitu keras kepala sehingga dia bahkan mengeluarkan cambuknya untuk mencambuk Zhao Ritian. Suatu hari, Su Xin melangkah ke kamar Su Ruyan dan melihat kakaknya duduk di meja rias, memegang sisir tetapi tidak bergerak, tatapannya agak kosong saat dia menatap keluar jendela, kadang-kadang mendesah, tampak agak khawatir. Kakak, ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Katakan padaku dan aku akan mencambuk mereka. Suara Su Xin membangunkan Su Ruyan yang sedang melamun. Aku baik-baik saja. Su Ruyan memaksakan senyum, tetapi bahkan Su Xin yang tidak peka secara emosional dapat melihat bahwa itu adalah senyum pahit. Apakah orang jahat itu mengganggumu lagi? Apakah dia yang membuatmu begitu tidak bahagia? Su Xin mengangkat alisnya, mengeluarkan cambuknya,
siap mencari masalah dengan Qin Yichen. Siner, Suruyan memanggilnya untuk menghentikannya. Sebenarnya, dia hanya bisa berharap Qin Yichen datang dan mengganggunya. Hatinya sangat rumit. Sejak kejadian ambigu terakhir, setiap kali Qin Yichen melihatnya, dia hanya akan tertawa sinis lalu lari. Sekarang dia benar-benar menghindarinya, hampir tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Bagaimana mungkin dia bisa mengganggunya? Dia sendiri tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya, hatinya menolak namun entah kenapa penuh harap. Namun, kata-katanya jelas tidak berpengaruh pada Susin. Ledakan. Pintu ruang alkimia milik Qin Yichen langsung terbuka. Para penjaga di sekitarnya langsung bereaksi, tetapi melihat sosok mungil itu, mereka semua mundur ke posisi semula. Dasar sialan, keluarlah. Susin berdiri di ambang pintu sambil memegang cambuknya, berteriak keras. Apa yang telah kulakukan hingga menyinggungmu lagi? Qin Yichen mengusap pelipisnya yang sakit, lalu berjalan keluar dengan wajah lelah. Hari-hari ini, ia harus memurnikan pil yang dibutuhkan siang dan malam, yang merupakan beban berat baginya. Jika orang lain yang melakukannya, mungkin mereka sudah pingsan karena kelelahan sejak lama. Katakan padaku, apakah kau melakukan sesuatu yang buruk pada kakakku lagi? Susin melotot ke arahnya dengan ekspresi, jangan menyangkalnya, aku sudah memergokimu terakhir kali. Qin Yichen menepuk dahinya, wajahnya penuh garis-garis hitam, dengan cepat menutup mulut kecilnya dan menyeretnya ke ruang alkimia. Apa yang sedang kau lakukan? Begitu Qin Yichen melepaskannya, dia langsung memegang cambuknya di sekujur tubuhnya, menatapnya dengan waspada, dengan ekspresi, jika kau berani menyentuhku, aku tidak akan bersikap sopan. Melihat sikap bertahannya yang bagaikan serigala, Qin Yichen tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Tetap saja, dia harus mengakui, meskipun gadis kecil itu masih muda, bagian-bagian yang seharusnya dikembangkan telah berkembang. Sosok yang anggun, kaki yang jenjang, dia benar-benar cantik. Dikombinasikan dengan wajahnya yang masih agak kekanak-kanakan, itu membuat orang-orang semakin lembut hati ketika mereka melihatnya. Cih, sayang sekali, setiap kali melihat kaki jenjang dan indah itu, Qin Yichen hanya bisa menghela nafas. Melihat tatapan Qin Yichen yang tertuju pada dada dan pahanya, Susin langsung menyerang dengan cambuknya, membuat Qin Yichen takut dan segera menghindar. Kultivasi Susin tidak rendah. Dengan teknik kultivasi bela diri dan teknik kultivasi yang diberikan Qin Yichen padanya, dia telah mencapai alam master bela diri puncak tingkat ketiga. Dengan teknik cambuknya, kecuali para ahli alam roh, mungkin tidak banyak yang setingkat dengannya yang dapat menghadapinya. Serius, apa yang kamu inginkan? Qin Yichen tidak punya pilihan selain bertanya. Namun, setelah Susin menjelaskan situasi Suruyan, senyum masam Qin Yichen semakin dalam. Aku ingin menghindari beberapa hal, tetapi sekarang, sepertinya aku tidak bisa menghindarinya pada akhirnya. Dia cantik bagaikan dalam lukisan. Suruyan hanya duduk di sana, gambarnya sempurna, dan sangat enak dipandang. Namun, alis yang sedikit berkerut itu membuat hati seseorang menegang. Siapa yang bisa membuat wanita cantik seperti dia begitu khawatir? Sesampainya di luar kamar Suruyan, Qin Yichen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bab 277, si cantik giok dalam pelukannya. Suruyan duduk di meja riasnya, tenggelam dalam pikirannya. Akhir-akhir ini, dia semakin sering melamun. Tiba-tiba, sebuah wajah muncul dalam penglihatannya. Setelah terkejut sesaat, Suruyan tersentak mundur ketakutan dan mulai jatuh ke belakang, kehilangan keseimbangan. Wosh! Qin Yichen menangkap pinggang rampingnya dan mengangkatnya, membawanya menuju tempat tidur. Mata indah Suruyan melebar, tampak tidak percaya dan ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Dalam pelukannya, jantungnya berdebar kencang saat lengannya secara alami melingkari leher Qin Yichen. Saat itulah mata mereka bertemu. Keheningan itu berbicara banyak hal. Aku akan istirahat sebentar. Setelah itu, Qin Yichen memeluknya erat, menempelkan wajahnya di leher wanita itu, dan memejamkan mata. Setelah setengah bulan membuat pil tanpa henti siang dan malam, dia benar-benar kelelahan. Bahkan jika dia terbuat dari baja dan besi, dia tidak akan sanggup bertahan selamanya. Suruyan dalam pelukannya berjuang sedikit sebelum tubuhnya melunak, bersandar dalam pelukannya saat suasana menjadi sunyi. Qin Yichen tertidur lelap. Dia tidur seharian penuh sebelum perlahan terbangun. Keindahan itu tetap dalam pelukannya. Wangi yang menyegarkan memenuhi indera penciumannya,
membuatnya menghirup dalam-dalam rasa puas di wajahnya. Dengan kecantikan seperti itu di tangannya, apalagi yang bisa diminta seseorang. Saat dia terbangun, Suruyan, yang berada di pelukannya, juga ikut bergerak. Merasakan napasnya yang panas di lehernya, tubuhnya berangsur-angsur menghangat saat dua bercak merah muncul di wajahnya yang halus. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, seolah takut Qin Yichen akan mengetahui dia sudah bangun. Sikapnya yang kekanak-kanakan membuat Qin Yichen terkekeh pelan. Namun, dia tidak mengeksposnya. Sebaliknya, dia mempererat pelukannya sementara tangannya dengan sengaja bergerak ke arah dada wanita itu yang penuh. Saat Suruyan merasakan gerakannya, seluruh tubuhnya jelas menegang. Hehe, penampilannya yang ketakutan dan gugup membuat Qin Yichen tertawa terbahak-bahak. Saat itulah Suruyan baru sadar, sialan ini menggodaku. Dasar mesum. Suruyan mengernyitkan alisnya dan mengangkat tangannya untuk memukulnya, tetapi Qin Yichen menangkap tangannya yang halus. Sangat halus, dia tersenyum, membuat Suruyan marah dan menendangnya. Dalam suasana yang menyenangkan ini, Qin Yichen akhirnya meninggalkan kamarnya. Keesokan harinya, Susin menyadari kakaknya telah kembali menjadi dirinya yang dulu, sering menyenandungkan lagu-lagu gembira. Kehidupan bahagia ini berlanjut selama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, setelah Qin Yichen menyimpan pil biru putih, matanya tiba-tiba bersinar dengan tekad, saatnya berangkat. Seolah tahu dia akan pergi, Suruyan berdiri lebih awal di luar ruang alkimia, memegang sebuah paket. Qin Yichen keluar dari ruang alkimia, dan mereka bertukar beberapa kata. Kau mau pergi? Qin Yichen mengangguk dan mengambil bungkusan itu dari tangannya. Di dalamnya terdapat beberapa potong pakaian yang dijahit sendiri oleh Suruyan untuknya. Baunya harum sekali. Qin Yichen memegang pakaian itu dan mengendusnya dalam-dalam. Kalimat itu langsung menghilangkan suasana melankolis perpisahan. Tunggu aku kembali. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tepat sebelum pergi, Qin Yichen dengan cepat mencium bibir lembut Suruyan, tangannya menariknya mendekat. Qin, adegan ini jatuh tepat di mata Susin, Ye Liangchen, dan Zhao Ritian yang baru saja masuk. Ye Liangchen dan Zhao Ritian baik-baik saja, hanya menunjukkan senyum penuh arti. Namun, Susin berbeda cerita. Dia segera menghunus cambuknya, sambil berteriak, kau. Cepat lepaskan adikku. Adegan kacau lainnya terjadi, dan Qin Yichen hanya berhasil melambaikan tangan dari kejauhan ke arah Suruyan sebelum melarikan diri. Ibu kota Seribu Kabut. Lord Liang Hongshen telah menunggu kedatangan Qin Yichen. Di sampingnya ada teman baiknya, Yang Kuan. Apakah kamu harus pergi? Mata Liang Hongshen dan Yang Kuan menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Menurut mereka, meskipun Qin Yichen memiliki bakat luar biasa, bakatnya hanya di bidang alkimia. Untuk seni bela diri, Qin Yichen bahkan belum mencapai alam roh. Tentu saja, di usia Qin Yichen, mencapai level ini sudah cukup luar biasa. Namun, dia sekarang menuju ke zona api ekstrim. Di sana, bahkan iblis api terlemah pun berada di luar jangkauan ahli alam roh. Apakah aku punya pilihan lain? Senyum getir samar muncul di bibir Qin Yichen. Setelah menelan kerugian sebesar itu, Li Gu tidak akan pernah melepaskannya. Liang Hongshen menghela napas dan terdiam. Sebagai seorang penguasa Kekaisaran Seribu Kabut, dia tentu saja mengerti seberapa besar pengaruh keluarga Li di Kekaisaran Besar. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah meminta pusat alkimia menghalangi keluarga Li. Yang Kuan berkata dari samping, ekspresinya juga muram. Junior ini berterima kasih kepada kedua senior. Qin Yichen membungkuk kepada mereka berdua lagi. Pekik, sambil berteriak, seekor elang raksasa turun dari langit dan mendarat di samping Liang Hongshen. Ini adalah binatang iblis terbang yang terlatih, yaitu elang angin cepat. Meskipun kekuatan tempurnya hanya setara dengan seorang martial grandmaster, kecepatannya dapat menyamai ahli spirit realm tahap akhir, membuatnya sempurna untuk transportasi. Punggung Swiftwind Eagle lapang, cukup ruang meski diduduki dua orang. Yang terjadi selanjutnya adalah waktu perjalanan hampir sebulan. Ini sudah terjadi dengan bantuan Swiftwind Eagle. Bagi orang normal, perjalanan dari Tousan Mist Territory ke Extreme Flame Zone akan memakan waktu sekitar setengah tahun. Lagi pula, terbang berarti menghindari rintangan di darat. Dengan Raja Bela Diri Liang Hongshen sebagai pengawalnya, tentu saja tidak ada insiden yang terjadi. Saat mereka mendekati zona api ekstrim, panas yang menyengat tiba-tiba menyinari mereka.
Duduk di punggung Swiftwind Eagle, mata Qin Yichen terbuka lebar, menatap ke arah cakrawala yang jauh. Di sana, seluruh dunia diwarnai merah. Langit seolah terbuat dari besi yang terbakar. Hanya melihat dari jauh saja sudah membuat orang takut. Orang biasa tentu tidak akan berani memasuki zona api ekstrim karena pemandangan seperti itu. Itulah zona api ekstrim, Liang Hongshan berbicara, tetapi ketika dia melihat ke arah Qin Yichen, dia tidak menemukan rasa takut di wajah pemuda itu, hanya rasa ingin tahu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Pemuda ini benar-benar berbeda dari yang lain. Dia tahu kata-kata tidak ada gunanya, jadi dia tidak berusaha menghalangi Qin Yichen lebih jauh. Kita berhenti di sini saja. Di dekat zona api ekstrim, Qin Yichen turun dari elang angin cepat. Jika lebih dekat lagi, elang angin cepat itu kemungkinan akan terpanggang. Sambil bersimbah keringat, Liang Hongshan memperhatikan bahwa Qin Yichen tidak mengeluarkan setetes pun keringat. Hati-hati. Setelah peringatan ini, Liang Hongshan menaiki elang angin cepat dan segera berangkat. Bab 278, Kota Api. Zona api ekstrim. Disinilah banyak orang meraup untung. Di saat yang sama, disinilah lebih banyak orang menemui ajal. Belum lagi iblis api yang mengerikan, racun pembakar api surgawi saja sudah cukup membuat semua ahli gemetar ketakutan. Racun pembakaran dari api biasa masih bisa diobati dan dihilangkan secara bertahap dengan obat-obatan, tetapi racun pembakaran dari api surgawi hampir tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, mereka yang datang ke zona api ekstrim tidak bisa tinggal terlalu lama. Qin Yichen tidak terburu-buru mendekati zona api ekstrim. Dia duduk bersila, diam-diam merasakan aliran udara panas yang menyebar di sekelilingnya. Setelah memejamkan mata, dia dapat merasakan energi yang membakar menusuk tubuhnya seperti jarum baja, dengan paksa mencoba masuk. Inilah sumber racun pembakar. Atribut ini, sambil merasakan, alis Qin Yichen berkerut. Dia menemukan bahwa arus udara yang membakar ini tampaknya memiliki kesadarannya sendiri, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Penemuan ini mengejutkan Qin Yichen. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya. Tidak heran hanya dalam 3000 tahun, tempat itu telah membentuk tempat yang berbahaya, bahkan melahirkan makhluk-makhluk mengerikan seperti Flame Demons. Kemungkinan besar, Flame Demons adalah kumpulan arus udara yang membakar ini. Itulah sebabnya mereka abadi dan tidak dapat dihancurkan. Mereka dapat muncul dimanapun ada api ini karena mereka terbuat dari api. Di bawah kendali Qin Yichen, energi yuannya mulai beredar, dan kemudian dia menyaksikan sesuatu yang mengejutkannya. Energi yuannya benar-benar melahap arus udara yang membakar ini. Penemuan ini membuat Qin Yichen benar-benar tercengang. Dia tidak pernah tahu atribut apa yang dimiliki energi yuan internalnya, tetapi itu pasti kuat dan dapat melawan banyak hal. Seperti roh jahat, energi kematian. Namun, itu hanya perlawanan. Sekarang, ini melahap. Mungkinkah api surgawi dari zona api ekstrim memiliki sumber yang sama dengan energi yuan internalku? Berbagi sumber yang sama berarti memiliki kesamaan. Berpikir tentang sumber daya bersama, Qin Yichen tiba-tiba menyadari. Saya kira energi yuan saya memang memiliki karakteristik yang mirip dengan atribut api, tetapi itu hanya mirip dengan atribut api. Itu sebenarnya bukan atribut api. Namun, terlepas dari apakah mereka berbagi sumber yang sama, mampu melahap berarti api surgawi di sini dapat membantunya meningkatkan kultivasinya. Jika bisa dilahap, napas Qin Yichen menjadi sedikit cepat. Dia selalu mengandalkan batu yuan petir surgawi untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, batu yuan petir surgawi tidak efisien. Api surgawi dari zona api ekstrim berbeda, jika energi yuan dan api tersebut berbagi sumber yang sama, kemajuannya akan jauh lebih cepat. Mungkin, Qin Yichen merenungkan hal ini dengan serius. Bahkan Liang Hongshan, seorang martial king, basah kuyup oleh keringat, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Ini pasti alasannya. Jika aku bisa mendapatkan sumbernya, tatapan Qin Yichen beralih ke kedalaman zona api ekstrim. Tujuannya bukan lagi menghancurkan meteorit yang jatuh, tetapi untuk memurnikannya. Dia menjadi semakin yakin tentang perjalanan ke zona api ekstrim ini. Sepertinya bola api itu akan berguna bagiku. Tujuan pertama Qin Yichen bukan lagi menjelajah ke zona api ekstrim, melainkan fokus pada inti iblis api, bola api. Bola api sesungguhnya tidak berguna bagi orang biasa. Dahulu kala ada seorang seniman bela diri atribut api yang meninggal karena racun terbakar setelah mencoba memurnikan bola api.
Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani memurnikan bola api lagi. Dapat dikatakan bahwa bagi mereka yang datang ke zona api ekstrim, bola api hanya sekadar bukti untuk memperoleh gelar bangsawan, tidak lebih. Tentu saja, meski begitu, harga Flame Orb sungguh menggelikan, bahkan mencapai titik di mana jutaan koin perak tidak dapat membeli satu pun. Lagi pula, mengumpulkan 1000 bola api biasa dapat ditukar dengan gelar Baron. Dengan gelar di Kekaisaran Agung, seseorang dapat berdiri di atas yang lain sejak saat itu. Oleh karena itu, mencoba menukar uang dengan bola api adalah masalah yang sangat sulit. Namun, Qin Yichen tidak khawatir. Dia memiliki apa yang dibutuhkan setiap orang yang datang ke zona api ekstrim. Pil penolak api. Inilah yang telah disempurnakannya beberapa hari terakhir ini. Meskipun dia tidak begitu yakin seberapa mengerikan racun pembakar dari zona api ekstrim, pil penolak api diperlukan untuk melintasi wilayah manapun yang kaya akan elemen api. Dengan pil itu, seseorang tidak perlu takut akan serbuan racun pembakar. Namun, pil penolak api juga memiliki batas waktu. Satu pil hanya dapat bertahan paling lama 1 hari. Sekarang setelah menetapkan tujuannya, Qin Yichen tidak langsung memasuki zona api ekstrim, tetapi berjalan menuju kota di dekatnya. Kota Api. Ini adalah nama kotanya. Di Flame City, tidak ada rumah-rumah mewah seperti kota-kota Grand Empire lainnya, tidak ada keramaian. Suasananya tenang. Bahkan di gerbang kota, tidak ada satu pun penjaga. Rumah-rumah di sini semuanya terbuat dari batu bata lumpur. Meskipun terpisah cukup jauh dari zona api ekstrim, suhu di sini masih di atas 40 derajat. Orang biasa tidak akan sanggup menahan suhu setinggi itu. Orang-orang di sini, bahkan orang yang lewat, setidaknya berada di alam martial Grandmaster. Mereka yang datang ke sini umumnya adalah ahli alam roh. Kadang-kadang, bahkan Raja Bela Diri akan turun dari langit. Setelah tiba di Flame City, Qin Yichen tidak terburu-buru mencari penginapan. Dia berjalan mengelilingi seluruh kota untuk memahami situasi di sana. Seperti yang diduga, toko obat yang paling banyak jumlahnya di kota ini adalah toko obat. Semuanya menjual pil atribut es untuk menahan invasi racun pembakar di sini. Harganya agak menggelikan. Bahkan pil level 1 atau level 2 yang terburuk harganya ribuan koin perak. Pada saat yang sama, Qin Yichen juga mengetahui keanehan lainnya. Tidak semua ahli yang datang ke sini mencari gelar. Mereka sebenarnya datang untuk mendapatkan bola api hanya untuk dijual demi uang. Lagi pula, satu bola api bernilai lebih dari 1 juta koin perak. Ini jauh lebih menguntungkan daripada pekerjaan lainnya. Tentu saja, setelah mendapatkan penghasilan sebanyak ini, tidak diragukan lagi, mereka akan menderita kondisi kronis, selamanya menderita rasa sakit dari racun pembakaran. Setelah menghitung, Qin Yichen merasa bahwa jika dia ingin mendapatkan bola api dalam jumlah besar, pil yang dia bawa pasti tidak cukup. Dia perlu bekerja sama dengan toko obat. Sambil berpikir demikian, Qin Yichen berjalan masuk ke toko obat. Toko ini bernama Spirit Fire Pavilion, dan dianggap sebagai salah satu dari 2 toko teratas di Flame City. Saat masuk ke dalam, Qin Yichen langsung merasakan angin sepoi-sepoi yang sejuk menerpa wajahnya. Hanya berdiri di dalam saja rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Setelah masuk, Qin Yichen mendapati banyak orang duduk di dalam, tampak sedang memulihkan diri. Aura mereka masing-masing tidak lemah. Dia bahkan merasakan adanya Raja Bela Diri di sini. Qin Yichen tidak terkejut dengan hal ini. Dia hanya berjalan langsung menuju counter. Bab 279, di dalam Paviliun Api Roh. Beri jalan, pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba bergegas masuk dari luar sambil membawa tandu. Dalam kelompok ini, setiap orang di antara mereka berada di alam roh atau di atasnya. Di atas tandu itu terbaring seorang pria yang tampaknya berusia 50-an atau 60-an. Wajahnya berubah antara merah dan putih, dengan darah terlihat di sudut mulutnya dan di pakaiannya. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kejang, dan napasnya sangat lemah. Melihat kondisi tubuhnya yang lemah, kemungkinan besar dia tidak akan mampu bertahan sepanjang hari. Para pembudidaya kuat yang tengah memulihkan diri di toko obat terkejut dan terbangun. Itu kelompok tentara bayaran Storm. Mereka mengenali identitas kelompok itu. Storm Mercenary Group adalah salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran utama di Flame City. Pemimpin kelompok mereka, Sa Wenbao, seorang raja bela diri. Wakil pemimpin kelompok mereka adalah seorang ahli alam roh yang sempurna.
Di bawah mereka ada lebih dari 40 anggota, masing-masing di alam roh. Tingkat kekuatan ini akan memungkinkan mereka mendominasi wilayah manapun di Kekaisaran Besar. Orang yang berada di atas tandu itu adalah wakil ketua kelompok Storm Mercenary, Che Liangzheng, yang merupakan alam roh sempurna. Secara teori, di alam roh yang sempurna, melintasi zona api ekstrim seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun, kali ini kelompok tentara bayaran badai bertemu dengan Komandan Iblis Api. Che Liangzheng terluka parah saat meliput retret saudara-saudaranya. Sekarang, dia tidak hanya menderita luka fisik, tetapi juga memiliki racun pembakar di dalam tubuhnya. Kedua luka itu terlalu berat bahkan untuk seorang ahli alam roh sempurna. Tak lama kemudian, manajer Paviliun Api Roh keluar. Melihat pemandangan ini, alisnya langsung berkerut. Pria ini jelas tidak bisa diselamatkan. Sebenarnya, semua orang tahu ini di dalam hati mereka. Cepat dan obati wakil ketua kelompok kita, atau aku akan merobohkan toko kumuh ini. Seorang anggota kelompok tentara bayaran badai dengan mengancam mencengkeram kerah manajer Paviliun Api Roh. Tenanglah, tenanglah, manajer Paviliun Api Roh hanya bisa tersenyum meminta maaf, lalu memanggil seorang pelayan di dekatnya, pergi undang Grandmaster Lu ke sini. Wah, petugas itu bergegas berjalan menuju ruang alkimia di halaman belakang. Tak lama kemudian, kepala alkemis Paviliun Api Roh, Grandmaster Lu, keluar. Orang-orang dari Storm Mercenary Group buru-buru memberi jalan baginya untuk mendekati tandu. Pada pandangan pertama, alis Grandmaster Lu berkerut, dan setelah memeriksa kondisi Che Liangzheng sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak berbicara, ini sudah menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan orang ini. Cepat selamatkan dia. Anggota Storm Mercenary Group menjadi gelisah setelah melihat kelambanannya. Orang tua ini akan mendapatkan obatnya. Grandmaster Lu tidak punya pilihan lain, tidak berani mengucapkan kata-kata putus asa. Satu persatu pil diberikan kepada Che Liangzheng. Namun, alih-alih membaik, dia malah batuk darah lagi, tatapannya mengembara, jelas-jelas sedang sekarat. Dasar tukang tipu. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran badai hampir kehilangan kendali, mengangkat tinju untuk menyerang Grandmaster Lu. Sekarang mereka sudah kehilangan akal sehatnya, mereka hanya ingin menyelamatkan wakil ketua kelompok mereka, yang telah melindungi jalan mundur mereka. Ayah, pada saat ini, seorang wanita bergegas masuk dari luar. Melihat Che Liangzheng terbaring di atas tandu, air matanya langsung jatuh seperti mutiara. Ayah, kumohon bangunlah. Ayah, apa yang akan ibu dan aku lakukan tanpamu? Wanita itu jatuh ke Che Liangzheng sambil menangis terseduh-seduh. Melihat kejadian ini, semua prajurit tangguh dari Storm Mercenary Group matanya memerah. Bukan berarti laki-laki tidak menangis, hanya saja momen itu belum cukup menyedihkan. Melihat orang-orang besar itu terisak, orang-orang di sekitarnya semua terpengaruh. Namun, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Nona, jika Anda terus mengguncangnya seperti itu, ayah Anda benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Di tengah suasana tragis ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang kerumunan. Pembicaranya, tentu saja, Qin Yichen. Saat suaranya berakhir, beberapa tatapan tertuju padanya. Seperti manajer Paviliun Api Roh, Grandmaster Lu, dan wanita yang menangis. Mendengar kata-kata ini, wanita itu tiba-tiba mendongak untuk melihat Qin Yichen. Mengabaikan penampilannya yang masih muda, dia segera meraih lengan bajunya seperti orang yang tenggelam sambil memegang sedotan. Maksudmu ayahku masih bisa diselamatkan? Tentu saja. Qin Yichen mengangguk dan berkata, ayahmu baru saja mengalami beberapa luka, ya, lukanya cukup serius, tapi dia belum mencapai titik yang tidak bisa kembali. Tentu saja, di era ini, luka Che Liangzheng pasti tidak dapat disembuhkan. Bagaimanapun, ini adalah luka yang serius. Namun bagi Qin Yichen, menyelamatkannya akan cukup merepotkan. Perkataan Qin Yichen langsung menarik perhatian semua orang, tatapan mata mengamatinya dari segala arah. Akan tetapi, melihat dia masih remaja, semua orang mengerutkan kening. Dia masih sangat muda, tapi bukannya belajar hal-hal yang benar, dia malah belajar membuat pernyataan yang begitu berani. Bahkan Grandmaster Lu dari Paviliun Api Roh pun tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Kemampuan apa yang dimiliki anak yang belum disapi ini? Hanya seorang martial Grandmaster biasa, sungguh menggelikan. Suara-suara dari seluruh penjuru tidak menunjukkan niat baik. Ekspresi Grandmaster Lu juga tidak menyenangkan.
Hukuman mati yang dijatuhkannya dibatalkan oleh seorang pemuda. Bukankah ini sama saja dengan mengatakan bahwa dia tidak kompeten? Ini adalah urusan paviliun api roh, orang luar tidak boleh ikut campur. Grandmaster Lu menegur Qin Yi Chen dengan dingin. Dia adalah salah satu Grandmaster alkimia terbaik di Flame City. Jika ini tersebar, di mana dia akan menaruh wajahnya? Mari kita pindahkan wakil ketua kelompok C ke dalam dan biarkan guru besar Lu mencoba lagi. Jika kita tidak bisa menyelamatkan wakil ketua kelompok C, Paviliun Api Roh tidak akan memintamu membayar sepeser pun. Manajer Paviliun Api Roh juga angkat bicara, kata-katanya terdengar enak didengar. Lagi pula, jika Che Liangzeng meninggal dan Storm Mercenary Group tidak menghancurkan Paviliun Api Rohnya, itu sudah merupakan anugerah dari surga. Uang apa yang bisa dibicarakan? Namun, begitu dia mengatakan hal ini, Paviliun Api Roh menjadi tampak benar. Pada saat ini, wanita itu sedikit tenang. Dia melirik manajer Paviliun Api Roh dan Grandmaster Lu, kekecewaan tampak di matanya. Spirit Fire Pavilion sudah menjadi toko obat terbaik di Flame City. Sebenarnya, dia tahu dengan jelas dalam hatinya bahwa Paviliun Api Roh tidak dapat menyelamatkan ayahnya. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya ke Qin Yi Chen. Qin Yi Chen tetap tenang, seolah-olah komentar orang lain tidak memengaruhinya sama sekali. Jika itu orang lain, mereka pasti akan merasa perlu untuk membantah, tetapi Qin Yi Chen tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk membela dirinya sendiri dari awal hingga akhir. Kau benar-benar bisa menyelamatkan ayahku. Masih ada rasa tidak percaya dalam suaranya. Qin Yi Chen menghela napas, lalu tanpa bicara mengeluarkan pil dan berjalan menuju tandu. Bab 280, pil pembersihan 3 kali lipat. Apa yang ingin kau lakukan? Grandmaster Lu menghalangi jalan Qin Yi Chen dan memperingatkan dengan tegas. Tentu saja menyelamatkannya. Apalagi, Qin Yi Chen memutar matanya. Dia benar-benar kehilangan rasa hormat terhadap Grandmaster Lu. Pertama-tama, Master Alkimia sejati mana yang berfokus pada Dao Alkimia, yang akan datang ke tempat seperti zona api ekstrim. Kehadiran Grandmaster Lu di sini menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mencari kesuksesan dan keuntungan cepat. Menyelamatkannya, Grandmaster Lu mencibir seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar. Dengan pil itu di tanganmu. Pil di tangan Qin Yi Chen memang tidak terlihat begitu mengesankan. Meski cukup bulat, pil itu tidak berkilau, tampak kusam dan abu-abu seolah tertutup debu. Pil berbentuk bulat namun tidak berkilau itu hanyalah pil tingkat 2. Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini adalah pil khusus yang dikembangkan Qin Yi Chen secara khusus untuk zona api ekstrim. Dia menamakannya, pil pembersihan 3 kali lipat. Pil itu dapat menyembuhkan luka fisik sekaligus membersihkan racun pembakar dari tubuh. Namun, anggota Storm Mercenary Group sangat kecewa setelah melihat pil yang tampak kusam itu. Bagaimanapun juga, luka Che Liangzeng tidak mungkin bisa disembuhkan hanya dengan pil level 2. Bagaimana kita tahu kalau tidak mencobanya? Qin Yi Chen tetap tenang dan mempertahankan sikap tenangnya. Coba, sungguh konyol. Apa kau tahu di mana kau berada? Apa kau tahu siapa wakil ketua kelompok C? Kau pikir kau bisa mencoba sesuka hatimu? Jika sesuatu terjadi pada wakil ketua kelompok C, apakah kau akan bertanggung jawab? Grandmaster Lu memanfaatkan kesempatan itu untuk mencaci maki Qin Yi Chen lebih lanjut. Lalu, bisakah kamu menyembuhkannya? Qin Yi Chen bertanya dengan datar. Pertanyaan sederhana ini membuat wajah Grandmaster Lu memerah karena marah. Memang, dia tidak memiliki kemampuan itu. Jika dia bisa menyembuhkannya, mengapa dia berdiri di sana dan berbicara? Semua orang jelas sudah mengetahui hal ini. Karena kamu tidak bisa menyelamatkannya, mengapa tidak biarkan aku mencoba? Apakah situasinya bisa lebih buruk? Memang, seperti yang dikatakan Qin Yi Chen, keadaan tidak bisa lebih buruk dari yang sudah ada. Terlebih lagi, Che Liangzeng jelas berada di ambang kematian. Biarkan dia mencoba. Wanita itu akhirnya angkat bicara. Nona C. Grandmaster Lu dan manajer Paviliun Api Roh menatapnya dengan tak percaya. Wajah Grandmaster Lu khususnya berubah jauh lebih gelap. Minggirlah. Qin Yi Chen berkata sambil tersenyum tipis, lalu berjalan melewati Grandmaster Lu untuk memberikan pil pembersihan 3 kali lipat kepada Che Liangzeng. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Che Liangzeng. Akankah keajaiban benar-benar terjadi? Semua orang merasa skeptis. Batuk-batuk, sekitar 2 menit kemudian, tubuh Che Liangzeng tiba-tiba bergetar. Dia berbalik ke samping, batuk darah berwarna ungu hitam sebelum pingsan lagi,
wajahnya yang sebelumnya memerah berubah pucat. Wakil ketua kelompok, anggota kelompok tentara bayaran badai terkejut. Melihatnya pingsan lagi, hati mereka hancur. Nak, beraninya kau menyakiti wakil ketua kelompok kami. Salah satu pria itu hendak menyerang Qin Yichen. Berhenti, berhenti, sebuah suara lemah muncul di tengah kekacauan, pertama-tama mencapai telinga wanita itu. Dia telah memperhatikan ayahnya dengan saksama dan menjadi satu-satunya yang menangkap suara samar ayahnya. Ayah! Teriaknya dan bergegas ke tandu, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kekhawatiran. Ayah! Apa kabar? Ayah! Tolong jangan menakut-nakuti aku. Perkembangan ini meredakan situasi ketika anggota Storm Mercenary Group berkumpul di sekitarnya lagi. Sementara itu, para penonton menunjukkan keheranan yang jelas. Mungkinkah pil yang tampak biasa itu benar-benar menyelamatkan nyawa Che Liangzeng? Tampaknya mustahil, namun meskipun Che Liangzeng lemah, ia tidak lagi berada di ambang kematian. Meskipun perbedaannya tampak kecil, itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Meskipun pil itu tidak menyembuhkan Che Liangzeng sepenuhnya, namun pil itu telah menyelamatkan hidupnya untuk sementara. Bagaimana ini mungkin? Grandmaster Lu dan manajer Paviliun Api Roh tercengang. Grandmaster Lu adalah orang pertama yang benar-benar mengerti apa maksudnya. Wajahnya berubah antara hijau dan putih, yang sangat tidak sedap dipandang. Hal ini sangat memalukan baginya. Para anggota kelompok tentara bayaran badai berkumpul dengan gembira di sekitar wakil ketua kelompok mereka, hampir-hampir berbicara omong kosong karena kegembiraan mereka. Kalian semua tampaknya benar-benar ingin wakil ketua kelompok kalian mati lebih cepat, ya. Berkerumun di sekelilingnya seperti itu. Sebuah suara tidak senang terdengar dari belakang mereka. Mereka menoleh untuk melihat Qin Yichen yang tampak acak-acakan. Pria yang mencoba menyerangnya sebelumnya tampak malu. Adik kecil, aku benar-benar minta maaf. Aku, Lao Xiong, terlalu impulsif sebelumnya. Kau boleh memukulku, pukul aku dengan keras sampai kau merasa lebih baik, tapi tolong, kau harus menyelamatkan wakil ketua kelompok kami. Pria itu dengan canggung mendekati Qin Yichen, kata-katanya canggung tetapi tulus, jelas takut Qin Yichen akan pergi. Siapa yang ingin memukulmu? Qin Yichen membalas dengan tidak sabar, lalu berbicara kepada anggota kelompok tentara bayaran badai, minggirlah dan biarkan wakil ketua kelompokmu bernapas, atau kalian akan mencekiknya sampai mati. Dia tentu tidak akan mempermasalahkan hal-hal kecil seperti itu. Kelompok tentara bayaran memiliki persahabatan yang baik, tidak seperti keluarga milenial, yang memiliki saudara yang selalu berebut kekuasaan dan pengaruh di antara mereka sendiri. Anggota kelompok tentara bayaran saling setia. Seperti Che Liangzeng, yang bisa saja melarikan diri tetapi memilih untuk melindungi para saudara yang melarikan diri. Jika perannya dibalik, anggota kelompok tentara bayaran Storm ini tentu akan bertarung sampai mati untuknya. Ayahku, wanita itu berdiri, menatap Che Liangzeng yang masih lemah dengan khawatir. Qin Yichen berlutut tanpa suara, meletakkan tangannya di pergelangan tangan Che Liangzeng dan menutup matanya untuk merasakan kondisi internalnya. Tak lama kemudian, alisnya berkerut. Kondisi Che Liangzeng jauh lebih buruk dari yang dibayangkannya. Tubuhnya telah terkorosi parah oleh racun pembakar, dan luka-lukanya masih mengancam jiwanya. Bagaimanapun, luka-luka ini berasal dari Komandan Iblis Api yang setara dengan Raja Bela Diri. Serangan dari makhluk itu bukanlah sesuatu yang mungkin dapat ditahan oleh ahli alam roh sempurna seperti Che Liangzeng.